Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul, yaitu ketenangan di dalam tekanan. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu ketenangan di dalam tekanan. Langsung saja kita buka ayat pokok kita di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Banyak orang-orang bilang ya, untuk mendapatkan ketenangan di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar akhir zaman ini adalah sangat mahal harganya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya tidaklah mudah hidup di akhir zaman ini. Banyak sekali tantangan dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Nah, beberapa orang berpendapat perasaan tenang, ya, tidak mengalami kekhawatiran, tidak gelisah, didapatkan jika orang tersebut katanya mempunyai harta yang banyak, mempunyai pekerjaan yang tetap mungkin, gaji yang besar. Tetapi apakah memang demikian? Apakah hal tersebut bisa membuat orang tersebut merasakan ketenangan di dalam kehidupannya? Hanya Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawabnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Mazmur 62 ditulis ketika Daud ini sedang menghadapi suatu tekanan yang luar biasa. Dia sedang menghadapi permasalahan yang gitu berat. Ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan oleh anaknya sendiri, Absalom. Ia akan dibunuh. Dia akan dikudeta dari pemerintahannya. Sebab itu saudara bisa membayangkan bahwa kesulitan yang dialami Daud, kekecewaan yang dialami Daud, orang-orang yang bersama-sama, orang-orang yang selama ini bersama-sama makan minum bersama Daud, berbalik berkhianat, menyerang dan ingin mengkudeta kepemimpinan Daud. Nah, di dalam kondisi dan situasi seperti ini, bagaimana Daud meresponinya? Bagaimana langkah Daud meresponinya? Ada beberapa berkat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Daud ini mempercayai Allah sebagai satu-satunya sumber ketenangan dalam hidupnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, katanya. Perhatikan kata hanya, di sana dipakai beberapa kali. Ini menandakan apa? Daud begitu mempercayai Allah dalam situasi hidupnya. Dia tidak datang kepada penasehat kerajaan. Dia tidak datang kepada saudara-saudaranya. Atau mungkin zaman sekarang dia tidak curhat di media sosial. Supaya orang tahu, supaya orang berbelas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami gelisah, khawatir, bingung di dalam tekanan, dalam menghadapi masalah demi masalah. Itu karena dia dalam pikirannya adalah tidak ada inisiatif terhadap mempercayai Allah. Tidak ada inisiatif untuk mempercayai firman Tuhan sebagai solusi yang terbaik dalam hidupnya. Mereka mencoba mengikuti sumber-sumber. Mereka mencoba untuk mengikuti arahan-arahan dunia. Mereka mencoba memakai solusi-solusi yang dunia tawarkan. Tapi akhirnya gagal juga. Nah, kita mau seperti Daud ketika menghadapi tekanan. Daud ini berinisiatif mempercayai Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongannya. Kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, di sana ada berkat dan pertolongan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 di sana mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, respon Daud luar biasa. Dia mempercayai Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupannya. Yang kedua,
Bagaimana Daud meresponi masalah tekanan dalam hidupnya? Daud ini mencari Tuhan. Dia mencari hadirat Tuhan. Karena Daud tahu persis bahwa di dalam hadirat Tuhan ada suatu perasaan yang tenang. Di dalam hadirat Tuhan, Daud bisa mengalami suatu kelegaan yang tidak bisa dunia tawarkan. Jadi mencari Tuhan di saat-saat dalam situasi yang buruk ini harus lahir dari inisiatif kita sendiri. Jangan tunggu orang lain mendorong saudara. Jangan tunggu suami saudara mendorong saudara. Jangan tunggu nasihat istri dan sebagainya. Ketika bapak ibu sudah dalam tekanan, harus lahir dalam diri sendiri. Apa inisiatif untuk mencari Tuhan, untuk mencari firman Tuhan. Ya. Kita mau mendekat di dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya ada hikmat. Bagaimana Tuhan nanti akan memimpin Bapak Ibu. Memberikan solusi jalan keluar di sana. Di dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan kita semua. Akan pergi kemana jika saudara mempunyai masalah dan tekanan hidup? Banyak orang justru tambah menjauh ketika di dalam masalah. Dengan berbagai argumentasi. Pak, saya masih banyak masalah sementara saya tidak melayani dulu. Saya punya masalah yang besar, mungkin ibadah saya tunda dulu. Berbagai macam argumentasi kita katakan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hati Tuhan ketika melihat anak-anak yang di dalam pergumulan masalah tekanan, ya, hati Tuhan ini kepingin mendekat, kepingin memulihkan. Namun ada berbagai macam alasan kita ini justru menjauhi Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 di sana mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dikatakan. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau Tuhan saja mau mendekat, masakan kita mau menjauh ketika Tuhan mau mempunyai inisiatif untuk menolong kita semua. Mari cari hadirat Tuhan. Percayai Allah. Percayai firman Tuhan. Yang terakhir, Daud ini mempercayai Tuhan sebagai kota bentengnya. Artinya kota benteng mempunyai suatu pengertian. Tempat yang aman. Tempat yang terlindung dari bahaya atau musuh. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kalau boleh saya simpulkan renungan pada pagi hari ini. Ketika Daud mengalami situasi yang buruk. Mempunyai pergumulan yang luar biasa. Tekanan masalah yang begitu merumitkan. Ya, sikap Daud ini akan luar biasa, yaitu apa? Dia memiliki ketenangan di dalam tekanan. Hanya ketika ia mempercayai Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dan keselamatan dalam kehidupannya. Kenapa dia mengalami suatu ketenangan? Daud ini mempunyai inisiatif untuk mencari, mendekat, mencari solusi di dalam hadirat Tuhan. Kenapa Daud mengalami suatu ketenangan dalam hidupnya? Dia mempercayai Tuhan sebagai tempat yang aman dari serangan-serangan si musuh. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tekanan apapun masalahnya, ya, mari kita mau seperti Daud, mempercayai Tuhan dan mencari dalam hadirat Tuhan, serta memiliki kepercayaan Allah kita sanggup memulihkan. Haleluya, haleluya. Mari berdoa bersama saya. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh mengalami sesuatu yang dahsyat bersama Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan yang kami hadapi pagi hari ini, kami percaya kami akan mengalami suatu kemenangan. Sebab kami percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, baik dalam pekerjaan apapun Tuhan untuk memulai aktivitasnya pagi hari ini. Kami percaya berkat-berkat Allah yang khusus Tuhan curahkan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami lewati pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan, karena Yesus
dan Roh Kudus ada menyertai kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu.